Cucu Nabi dan vagina wanita, ditulis oleh Argo di sewar.com. Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith alias Habib Bahar bin Smith, namanya mentereng, gaya rambutnya milenial, ngaku pula cucu Nabi. Dia suka nendangin anak di bawah umur, mukulin sopir online, dan memaki Presiden Jokowi dengan sebutan banci pengkhianat bangsa. Dia bilang kalau ketemu Jokowi buka saja celananya, mungkin dia sedang haid. Dia lalu sesumbar bahwa dia memilih membusuk di dalam penjara daripada harus minta maaf ke Presiden Jokowi. Dia juga sesumbar bahwa dia tak gentar dan siap dipenjara demi membela rakyat. Entah rakyat yang mana yang dia maksud. Rakyat 212 mungkin iya, bukan kita-kita. Ceramahnya pun tak jauh-jauh dari soal selangkangan, mengulas tata cara memilih wanita dengan menerka-nerka bentuk kemaluan wanita dari bentuk tubuh mereka. Sekalipun tak ada satupun riwayat dari Al-Quran maupun Sunnah atau hadis sahih yang menjelaskan tentang tata cara memilih kaum Hawa dengan menebak bentuk kemaluan mereka, namun dia tak peduli. Entah kurang puas diranjang dengan bininya, si gondrong mesum ini memuaskan hasrat seksnya dengan meledak-ledak itu dengan ceramah bahwa bentuk kemaluan wanita bisa dilihat dari bentuk wajah mereka. Dia bilang kalau perempuan yang bibirnya tebal, kemaluannya itu besar. Kalau perempuan yang bibirnya kecil, berarti kemaluannya juga kecil. Kalau yang bibirnya merah, kemaluannya pasti kering. Dia lalu bilang, selain tergambar dari wajah, bentuk vagina dan besarnya nafsu seorang wanita juga dapat diketahui dari bentuk tubuhnya. Si Bahar Masum ini meyakini bahwa perempuan yang tulang belakangnya bongkok, nonjol, berarti kemaluannya besar, nafsunya gede. Perempuan yang dagunya panjang, maka kemaluannya pasti dalam, dan bulu kemaluannya panjang-panjang. Ceramahnya itu jorok dan gilani, tapi ada saja yang manggut-manggut, telan mentah-mentah bualanya si Habib Masum ini dan mengamininya. Mereka adalah gerombolan makhluk walking dead yang otak mesum dan selalu sangit. Dalam ilmu psikologi, orang yang suka ngomong begini biasanya nafsu mereka yang gede, sebab ia ingin melampiaskan hasrat seksualnya yang menggebu-gebu itu dengan cara ceramah berdasarkan imajinasi dalam khayalannya. Semakin banyak orang yang membahas ceramahnya, khususnya kaum Hawa yang menjadi targetnya itu, hasrat seksnya pun semakin terpuaskan. Ini fakta. Perilaku demikian merupakan bentuk pelecehan seksual secara verbal yang dibungkus secara terselubung melalui ceramah. Orang Londo bilang verbal sexual abuse. Si gondrong cabul ini merefleksikan nafsu seksnya yang menggebu-gebu itu dengan cara ceramah soal bentuk vagina wanita yang sangat dia nafsu itu. Dalam kehidupan kita, hari lepas hari, seringkali kita menemukan manusia-manusia otak cabul macam si Bahar Smith ini. Contoh nyata, banyak atasan di perkantoran yang dilaporkan ke polisi oleh staf wanita, lantaran atasan mereka suka bercanda dengan menyerempet-nyerempet soal jorok beginian. Orang-orang bernafsu gede kerap melampiaskan nafsu syahwat mereka yang menggebu-gebu dengan candaan jorok, komen jorok, kirim foto jorok, baik di WA-nya cewek-cewek, grup-grup WA, maupun komen di Facebook-nya cewek-cewek. Sebab nafsu syahwat mereka besar sekali tapi tak kesampaian. Akhirnya pelariannya dengan cara-cara modus terselubung model begitu itu untuk memuaskan hasrat nafsu syahwat mereka yang tak terbendung. Begitu pula sebaliknya, wanita ke pria. Kembali ke soal si Bahar yang ngaku-ngaku cucu Nabi ini. Buah memang jatuh tak jauh dari pohonnya. Si Bahar ini dulu adalah muridnya si Rizik yang kedapatan chat mesum dengan Firza. Bahar dan Rizik itu 11-12. Bang Ruhut si Tompul bilang, Betty beda-beda tipis. Mereka selalu berteriak-teriak seperti orang yang lagi onani tapi kelakuan cabul. Ucapan yang keluar dari mulut kotor mereka seperti layaknya comberan yang penuh dengan tai berbau busuk. Jauh dari norma-norma kesopanan. Mereka melakukan razia di tempat-tempat hiburan malam dengan tudingan sarang maksiat. Padahal, cangkeme dan kelakuan mereka tak jauh-jauh dari urusan selangkangan. Bagi saya, orang macam mereka ini tak pantas digelari Habib, apalagi mempercayai mereka sebagai keturunan langsung Nabi. Karena, kalau mereka benar-benar Habib dan keturunan langsung Nabi, perilaku mereka pasti baik, sopan santun, dan juga menghargai sesama manusia sesuai ajaran agama. Gelar Habib si Bahar ini pun hanya kedoknya belaka, untuk membenarkan perbuatan-perbuatan bejat dan mulut cabulnya itu. Bagaimana tidak kedok? Nama saja abal-abal ada embel-embel Smith segala. Rambutnya pun gondrong dan pirang ala Londo. Bukankah yang berbau Londo itu kafir? Kura-kura begitu. Rizik dituntut 10 bulan dan 2 tahun penjara. Tinggal tunggu kasus web Rumah Sakit Umi.
ditulis oleh Sardi di siwar.com. Rizik disidang karena 3 kasus sekaligus, yaitu kasus kerumunan di Megamendung, kasus kerumunan di Petamburan, dan kasus swab di Rumah Sakit Umi. 2 kasus sudah diketahui tuntutannya oleh Jaksa Penuntut Umum. Untuk kasus kerumunan Megamendung, JPU secara resmi menuntut Rizik Syihab hukuman penjara selama 10 bulan penjara karena dia dianggap bersalah telah melanggar aturan dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Menjatuhkan pidana terhadap saudara Muhammad Rizik bin Hussein Syihab atau Muhammad Rizik Syihab alias Habib Rizik Syihab berupa pidana selama 10 bulan dan denda sebesar 50 juta rupiah dengan subsidiar 3 bulan, kata jaksa. Jaksa mengatakan, Rizik menghalang-halangi upaya pemerintah Kabupaten Bogor dalam menangani penyebaran virus COVID-19. Selain itu, Rizik juga tidak dapat izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Bogor untuk mengadakan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Markas Syariah. Sedangkan untuk kasus di Petamburan, JPU menuntut Rizik dengan hukuman 2 tahun penjara karena dianggap bertanggung jawab menyebabkan kerumunan di acara yang digelar di tengah pandemi COVID-19. Ini juga ada bukti di mana Rizik mengajak semua yang hadir saat acara di Megamendung untuk menghadiri acara pernikahan putrinya di Petamburan. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kepada Rizik dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, kata jaksa. Melarang dilakukan penggunaan simbol terkait FPI dan mohon menyatakan larang kegiatan penggunaan simbol terkait FPI, kata jaksa. Selain itu, Rizik juga dituntut hukuman lain, yaitu pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu jadi anggota atau pengurus selama 3 tahun. Bagaimana dengan kasus swab Rumah Sakit Umi? Belum ada tuntutan resmi. Kabarnya sidang akan digelar besok. Tapi kalau kalian masih ingat, sebulan lalu ada media yang memberitakan bahwa untuk kasus ini, Rizik terancam hukuman 10 tahun penjara. Kalau sampai ini terjadi, Rizik bakal habiskan hari tua di penjara. Saya dari awal sudah prediksi, kalau untuk kasus kerumunan, hukumannya tidak akan lama. Yang paling berat pastinya kasus swab Rumah Sakit Umi. Ini bakalan jadi killer Rizik. Kesalahan Rizik sangat banyak di kasus ini. Menghalangi Satgas COVID-19, berusaha sembunyikan hasil tes, bohongi hasil tes, pernah kabur dari rumah sakit lewat jalur belakang, Dirut diduga berkomplot, dan lain-lain. Hitung sendiri berapa tahun vonis yang akan dijatuhkan kepadanya. Mungkin kalian sempat bertanya-tanya, kalau hukumannya ringan, artinya Rizik bisa bebas cepat dan bisa berulah lagi terutama saat menjelang Pilpres 2024. Rizik akan terus dimanfaatkan karena punya masa pendukung yang banyak meski FPI sudah dibubarkan. Biasanya, kubu oposisi yang akan melakukan ini. Kalau mereka sudah bermain, maka tidak akan jauh-jauh dari agama, surga, neraka, dan ulama. Tapi tenang saja, Rizik tidak akan banyak berkutik. Kasus swab ini sebagai penentu. Memang masih tuntutan dari JPU. Hasil akhir ada di tangan hakim yang memutuskan vonis. Bisa saja tuntutan 2 tahun dari JPU dan hakim malah memutuskan 1 tahun saja. Atau bisa saja hukuman lebih berat. Tidak ada yang tahu pasti sebelum hakim memutuskan. Dan jangan lupa masih ada kasus besar super legendaris cat enak yang kembali akan diusut. Ini kartu as yang akan membuat Rizik terjatuh dan tidak mampu bangkit lagi. Mungkin sebagian dari kalian berharap Rizik tak keluar dari penjara lagi. Biarkan dia betah di sana. Tapi tenang saja, Rizik tidak akan bisa berkutik lagi karena banyak kasus lain yang menunggu. Dan kalau saya tidak salah, ada pertimbangan yang bisa memberatkan hukuman Rizik. Sebelumnya, Rizik sudah pernah 2 kali dipenjara. Kalau di 3 kasus sekarang ini juga dipenjara, maka total sudah 5 kali penjara. Next, di kemudian hari bisa dijadikan alasan untuk makin memberatkan Rizik jika dia memutuskan kembali bandel dan membuat ulah baru. Tinggal tunggu tuntutan dari kasus swab, anggap aja kuis berapa lama JPU